Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami yang masih kami rasakan hingga saat ini. Kesehatan, nafas kehidupan yang masih Kau berikan, sehingga kami boleh berkumpul dan bertemu dengan keluarga yang kami kasihi ini, walaupun melalui media video ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya semangat kami dan juga spirit rohani kami bersatu di dalam Engkau Tuhan, di dalam iman kami. Dan kami yakin juga Tuhan Kau hadir dalam peribadahan untuk mengajari kami melalui video ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu ini, Kaulah yang menguasai hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, agar firman-Mu itu dapat kami mengerti dan dapat kami pahami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan, marilah Engkau ajarkan hamba-Mu ini Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menjadi kehendak-Mu yang hamba-Mu ini wartakan. Dan biar jugalah Tuhan, iman kami, kehidupan kami semakin diperbaharui dan dikuatkan melalui firman-Mu ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang sampai kepada kita di tengah-tengah kebaktian pertonggoan kita malam hari ini, kebaktian rumah tangga, yaitu yang diambil dari bahan Sibasaun tanggal 4 Oktober 2020, yaitu dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan akan kami bacakan untuk kita semua. Di bawah judul perikop hiasan kepala wanita. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatunya berasal dari Allah. Aimadasni. Horas bataganupan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kita pada saat ini yaitu diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, yang pada saat itu memang pernah dilayani Paulus dan pernah Paulus berkunjung ke Korintus, dan pada saat ini dia mengirimkan suratnya kepada jemaat di Korintus untuk memberikan beberapa hal keterangan pasal ajaran, dogma, dan juga beberapa hal yang harus mereka lakukan dan terapkan di tengah-tengah jemaat. Dan dalam teks ini kalau kita lihat di ayat 2, Paulus mengungkapkan sebuah pujian kepada jemaat di Korintus. Pujian yang diungkapkan oleh Paulus ialah karena memang pada saat itu di tengah-tengah jemaat Korintus, perempuan atau wanita sudah dilibatkan, sudah diikut sertakan, dan sudah diajak untuk berperan di dalam perumahan ibadah. Sehingga memang pada saat itu di tengah-tengah jemaat Korintus, perempuan sudah bisa ikut, perempuan sudah bisa hadir, perempuan sudah bisa mengambil bagian dalam beberapa pelayanan, dalam beberapa hal di dalam rumah ibadah. Nah, dalam melihat ini Paulus bersyukur karena memang iman jemaat Korintus bertumbuh, karena memang bagaimana mereka tidak lagi membedakan antara laki-laki dan perempuan seperti tradisi mereka, yaitu tradisi Yahudi yang sangat kental dengan patriark, yaitu bagaimana perempuan tidak boleh dilibatkan dalam peribadahan. Namun dalam hal itu Paulus melihat bahwasannya ke depannya akan ada berbagai macam tantangan, akan ada berbagai macam perdebatan yang akan terjadi mengenai perihal tentang peribadahan ini, mengenai tentang bagaimana keterlibatan perempuan ini. Sehingga untuk itulah Paulus memberikan sebuah ajakan, Paulus memberikan sebuah pondasi, Paulus memberikan sebuah dasar
ketika nanti mereka nanti mendapatkan sebuah konsep ajaran yang baru ataupun sebuah konsep ajakan melalui tradisi kehidupan, bagaimana perempuan tidak boleh dilibatkan, tidak boleh terlalu masuk ke dalam peribadahan di tengah-tengah rumah ibadah. Sehingga Paulus memberikan sebuah penjelasan, dan dasar Paulus dalam penjelasan adalah, kalau kita lihat dari teks yang kita baca ini, dari bagaimana Allah menciptakan manusia. Memang banyak sekali terjadi kesalahan di dalam pemahaman bagaimana penciptaan manusia itu. Sehingga Paulus memberikan keterangan bahwasannya memang benar perempuan diciptakan dari laki-laki dan laki-laki tidak diciptakan dari perempuan. Karena kalau kita lihat dan kita ingat bagaimana proses penciptaan, Allah menciptakan perempuan itu melalui tulang rusuk daripada laki-laki itu. Sedangkan laki-laki itu diciptakan langsung dari Allah dan melalui debu dan tanah. Tetapi Paulus ingin mengarahkan Bapak Ibu supaya memang pemahaman dalam penciptaan itu bukan hanya sekedar bagaimana perempuan diciptakan dari laki-laki. Paulus ingin mengatakan supaya pemahaman itu bukan hanya sampai kepada bahwasanya perempuan itu adalah milik dan bagian dari laki-laki. Tapi Paulus juga mau mengingatkan dalam proses penciptaan itu bukan berhenti sampai di situ saja, dan Paulus memberikan sebuah konsep dan dasar. Di ayat 12 jelas Paulus mengatakan, tapi ingatlah segala sesuatu itu berasal dari Allah. Artinya Paulus beranjak kepada penciptanya. Laki-laki maupun perempuan diciptakan Tuhan, diciptakan oleh Allah. Bukan persoalan debu, bukan persoalan tulang rusuk diambil dari laki-laki, tapi keduanya berasal daripada Allah itu sendiri, dan keduanya adalah ciptaan dari Allah itu. Dan yang berikutnya, bagaimana juga Paulus menjelaskan keterhubungan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada laki-laki tanpa perempuan dan tidak ada perempuan tanpa laki-laki. Sebab perempuan diciptakan dari laki-laki dan laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Artinya Paulus menyampaikan ada kesinambungan, ada ketergantungan, ada keterhubungan, dan ada saling membutuhkan satu dengan yang lain antara laki-laki dengan perempuan. Tidak bisa keindahan itu, tidak bisa kebaikan itu, tidak bisa keharmonisan itu, tidak bisa kehidupan itu berlangsung hanya karena satu oknum laki-laki atau perempuan saja. Sehingga konsep ini Paulus ingin menjelaskan bagaimana dasar pondasi dogmanya, dasar pondasi ajarannya dari mulai penciptaan. Dan Paulus juga mau menerangkan bagaimana Allah menciptakan manusia untuk terus berkesinambungan, berketergantungan, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Sehingga keindahan itu, keharmonisan itu, kebaikan itu bisa tercipta oleh karena kerjasama yang baik antara laki-laki dan perempuan. Sehingga Paulus mau mengatakan, Bapak Ibu, dalam menciptakan keindahan dan kebaikan dibutuhkan tanggung jawab keduanya. Tanggung jawab kebersamaan antara laki-laki dan perempuan. Walaupun memang ada hal yang tidak bisa kita pungkiri, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tapi Paulus mau mengatakan jangan lihat perbedaan, tapi marilah lihat ketergantungan, marilah melihat saling membutuhkan, marilah lihat keterlengkapannya antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana tidak lengkapnya kalau hanya laki-laki dan kalau hanya perempuan. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada dua hal yang menjadi perenungan kita melalui teks kita ini. Yang pertama adalah kehidupan yang baik, kehidupan yang indah adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab semua manusia, baik laki-laki dan perempuan. Seperti topik kita pada hari ini, pada minggu ini, di hadapan Tuhan itu kita semua sama. Apa yang sama? Yaitu diciptakan untuk sama-sama menjaga, menata, dan juga merawat kehidupan ini.
bukan proses penciptaannya yang berbeda sehingga itu kita menjadi berbeda seterusnya, tapi kita sama-sama diciptakan Allah untuk tanggung jawab yang sama, keterbebanan yang sama, untuk merawat, menjaga, menata kehidupan ini. Sehingga diciptakan laki-laki dan perempuan untuk memberikan peran dalam kehidupan itu. Peran yang diberikan Allah melalui talenta seorang perempuan dan talenta seorang laki-laki. Sehingga Bapak Ibu melalui renungan ini, melalui khotbah ini, persoalan gender bukan lagi persoalan pembatas di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga dalam melakukan apapun, dalam merumuskan sesuatu apapun, itu kita berdasarkan kemampuan dan talentanya, tidak lagi berdasarkan jenis kelaminnya. Kalau memang perempuan bertalenta dan memiliki jiwa kepemimpinan, apa salahnya? Kalau laki-laki bertalenta, berkebun, memasak, dan memiliki jiwa untuk itu, apakah salah? Biarlah kita mulai hal ini dari keluarga. Orang tua melihat dan melatih talenta dari anak-anaknya. Ada anak perempuan yang hobi berbasket. Ada anak perempuan yang hobi bermain bola voli atau bermain bola kaki. Ketika itu memang menjadi talenta yang alami yang bisa dia tunjukkan, jangan pernah halangi itu karena itu gender. Hanya karena persoalan keterbiasaan perempuan itu harus menyuci piring, perempuan itu harus begini. Tapi Tuhan berikan talenta kepada dia untuk menciptakan, merawat keharmonisan, kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, yang kedua adalah tantangan yang ada di tengah-tengah perempuan, adanya Cinderella kompleks, yaitu dari perempuan itu sendiri yang merasa memiliki keterbatasannya, yang merasa ketidakmampuannya, sehingga selalu ingin dilindungi, dijaga, dan terkadang perempuan itu sendiri yang merasa lemah dan tidak mampu. Misalnya ada contoh, kan Horjani Dalahi duhai. Sehingga kemampuan dan talentanya itu menjadi terpendam. Jangan ragu dan jangan sia-siakan talenta hanya karena persoalan gender yang ada pada diri kita. Jangan ragu dan jangan sia-siakan apa yang telah Allah berikan hanya karena persoalan aku laki-laki, aku perempuan. Tapi mari asah talenta itu karena Tuhan memiliki tujuan, memiliki misi dalam talenta yang Dia titipkan di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga marilah juga dari mulai keluarga untuk melatih ini, untuk melihat ini dan menjaga ini, agar talenta yang telah diberikan Allah itu bisa diwujud nyatakan, bisa untuk diasah, bukan lagi gender menjadi persoalan. Walaupun kita hidup di tengah-tengah konsep patriark, tapi biarlah juga kita tidak membatasi seseorang untuk berperan, terlibat hanya karena persoalan jenis kelamin atau gendernya saja. Tapi biarlah mereka terlibat dan berperan karena mereka memiliki kemampuan dan talenta. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang mengingatkan kami untuk bersama-sama menjaga, merawat, dan melanjutkan penciptaan yang telah Kau berikan yang begitu indahnya Tuhan. Menciptakan keharmonisan, keindahan, kedamaian di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah Tuhan kami mampu untuk menerima kelebihan orang lain, untuk mampu menerima talenta yang ada pada orang lain, dan tidak membatasi kelebihan itu, talenta itu hanya karena persoalan jenis kelamin, sehingga kami terus mendiskriminasi hanya karena persoalan jenis kelamin, gender, sehingga orang tersebut dan kami tidak berani untuk tampil, tidak berani untuk mengembangkan talenta yang ada pada kami. Biarlah Tuhan
pemahaman kami seperti yang Engkau inginkan melalui apa yang dia katakan oleh Paulus. Itu menjadi nyata dalam kehidupan kami. Walaupun kami hidup di tengah-tengah adat, budaya, tradisi patriark, tapi biarlah Tuhan itu tidak menjadi penghambat bagi kami untuk bisa saling mendukung, saling mengeterlibatkan antara satu dengan yang lain dalam menata, menjaga, merawat kehidupan ini seperti apa yang telah Kau titipkan kepada kami. Kami juga berdoa buat keluarga, orang tua kami dimanapun mereka berada, seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kehidupan mereka, setiap kerja tangan mereka, setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan. Dan marilah Tuhan tetap yang mengajarkan mereka, mengajari mereka dalam setiap apapun yang mereka alami dalam kehidupan ini. Baik suka, duka, berkat, persoalan, masalah hidup yang mereka hadapi. Mari Tuhan tetap mengajari mereka melalui hikmat, kebijaksanaan, dan kepintaran daripada Tuhan. Agar mereka mampu untuk menyikapi semua itu Tuhan dengan kebenaran yang Tuhan ajarkan melalui hikmat, kebijaksanaan, dan kepintaran dalam setiap perkataan, perbuatan, dan juga tingkah laku kehidupan sehari-hari kami semua. Inilah kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.